Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'alal ilma bitta'allum wa arsala lita'alimi minal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ulama'il atqiya, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia Allah, sehingga kita dapat selalu bersyukur mengisi aktivitas dengan amaliyah ibadah. Karena salah satu bentuk syukur adalah memanfaatkan kesempatan, umur, waktu adalah untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada seorang manusia pilihan makhluk terbaik sepanjang zaman. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersolawat kepada beliau, maka malaikat gak mampu menghitungnya, ya. Kalau seandainya saja ada malaikat rahmat yang mampu menghitung rintikan air hujan dari awal turunnya atau awal pertama hujan sampai nanti hari kiamat, ada malaikat rahmat yang mampu menghitung berapa rintikan hujan. Tapi beliau tidak akan pernah mampu menghitung keutamaan pahala dari orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa? Yaitu kita. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah bagian terbesar yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya maka perlu kita berdoa dengan diiringi dengan sholawat, karena sholawat itu pasti diterima. Mungkin doa kita bisa tertahan. Alhamdulillah, untuk itu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa dia keluar untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia dalam keadaan berjuang di jalan Allah, dalam fi sabilillah, dalam perjuangan menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fi sabilillah, mati syahid orang yang mati dalam menuntut ilmu. Kalau misalnya mati, tapi kalau hidup, dia akan hidup dengan mulia. Lalu selanjutnya dikatakan oleh Mahmud bin Husain bin Hasan dalam syair kutipan daripada kitab Ta'limut Ta'lim yang harus kita ambil manfaatnya. Di antaranya adalah ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ta'allam, belajarlah, fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu adalah hiasan, penghias yang menghiasi diri kita. Orangnya mau buruk rupa, mau kurang indranya, anggota tubuhnya terbatas, tapi apa kalau dia punya ilmu, akan menghiasi dirinya. Ya, kalau rangkaian daripada Ummi Maktum diriwayatkan sahabat Nabi, dia dalam keadaan tunanetra, nggak bisa melihat, tapi apa suaranya wah luar biasa. Jadi deretan daripada muazin Nabi Muhammad SAW pada zaman Nabi adalah salah satunya Ummi Maktum. Beliau adalah salah satu sahabat yang mungkin dalam keadaan buta atau tidak dapat melihat, tapi apa, wah luar biasa, tidak membatasi keinginannya untuk dapat mencintai Rasulullah dan tetap mengabdi sebagai hamba kepada Allah. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Kalau kita punya ilmu, kita akan dihiasi,
ya pastinya orang berilmu itu akan mengikuti akhlak-akhlak seorang berilmu, akan menghiasi dirinya dan juga memakai wangi-wangian sebagaimana Rasulullah SAW memakai wangian, maka harus pakai ya, jangan sampai nggak wangi badan seorang yang berilmu. Fa'inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Maka keutamaan dari orang berilmu itu wa unwanun, itu alamat pasti tertuju. Kalau orang berilmu itu udah pasti laksana padi dia, laksana padi yang berbobot, dia akan merunduk, akan jadi orang yang tawadu, bukan menjadi orang yang banyak omong ataupun sombong. Itu bukan tanda-tanda orang berilmu. Wa unwanun likulli mahamidi, maka alamat tanda-tandanya ada pada siapa orang berilmu itu. Likulli mahamidi, pujian, kebaikan itu akan memujinya, bukan hanya manusia tapi alam semesta. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya seperti disampaikan salah satu ayatnya dalam surah Al-Hujurat. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang beriman. Orang beriman di antara kita beriman, kamu beriman, ya Allah akan angkat derajat. Lalu apa? Wallazina utul ilma darajat. Allah akan yarfa'illahu allazina amanu minkum, orang beriman itu akan diangkat derajatnya. Wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu akan diangkat daripada deretan orang yang beriman. Di sini akan diangkat beberapa derajat tingginya. Darajat ini berarti derajat-derajat. Maka nuntut ilmu itu penting, belajar itu penting. Main game boleh sekedarnya, tapi batasi waktunya adalah kita isi untuk amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.